Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk kepada pembicara yang keempat, yaitu Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin, MSc. Nah, beliau ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Saya kira masyarakat ekonomi syariah semua mengenal beliau. Beliau Dewan Pakar ISMI, dan yang paling banyak kita kenal beliau ini 2 periode, ya, memimpin Bank Muamalat, dan itu di masa-masa krisis hebat ya melanda keuangan Indonesia, dan beliau juga Dewan Pakar di GI, di MES, dan pernah menjadi salah satu menjadi ketua organisasi asosiasi keuangan syariah internasional. Nah, kepada Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin ya kami berikan kesempatan ya selama 10 menit untuk berbincangkan tentang bagaimana pemikiran Bapak tentang masa depan perbankan syariah di Indonesia. Kepada Pak Riawan Amin, Pak Ara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Pak Agustianto, sesepuh kita Buya Anwar, dan banyak tokoh-tokoh di sini baru selesai. Kemarin menyampaikan strategi syariah, strategi akselerasi perbankan syariah. Dengan sengaja saya coret syariahnya di sini. Perbankan nasional. Pak Anwar udah ketawa, Pak. Ya, mohon doanya ya. Semoga ini bisa masuk ke pemikiran kita semua ya. Kenapa saya coret syariahnya dan masuk ke nasional? Ada beberapa alasan. Pertama, at the end of the day adalah benefit apa yang diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau syariah tidak memberi benefit, tidak membawa maslahat, ya untuk apa kita ngomong syariah? Gitu. Apa bedanya? Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, misalnya, Pak Riawan, kenapa sih mesti mendukung bank syariah? Mungkin karena bank syariah maslahat ya. Saya mohon maaf Bapak-Bapak Ibu sekalian, tanpa maksud mendiscourage, jawaban saya simple. Kita harus mendukung perbankan syariah, karena perbankan syariah adalah mudorot yang lebih kecil daripada mudorot yang lebih besar. Untuk saat ini bank syariah baru menjadi penguang mudorot, belum menjadi maslahat. Dan insya Allah kalau kita tidak mengambil leadership seperti yang dikatakan Pak Mulya Siregar tadi, ya kita cuma menjadi pengimbang mudorot yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan mudorot besar, yaitu perbankan konvensional. Kalau sistem perbankan konvensional, saya hakul yakin 100% perbankan konvensional dibuat secara terstruktur, masif, dan sistematis untuk melawan Pak Anwar Abbas. Terstruktur, sistematis, dan masif untuk menciptakan kesenjangan di dalam masyarakat dan alokasikan dana-dana orang banyak ke tangan segelintir orang yang Pak Anwar tadi sebutkan. Itu sudah tidak usah diragukan lagi, baca literatur di mana-mana kalau kita mau keluar cara berpikir bahwa perbankan konvensional itu walaupun kelihatannya baik, ya, apalagi karena masyarakat hanya melihat baik itu dari rate yang rendah, ya, tetapi sebetulnya sumber permasalahan ekonomi adalah perbankan konvensional tersebut. Ya, ini bisa makan 2 jam kalau untuk masuk ke sana. Ya. Saya masuk ke problemnya. Problemnya sudah jelas bagi kita. Yang besar-besar tak beriman, yang beriman tak besar-besar. Ya. Kenapa yang beriman tak besar-besar? Karena mungkin imannya juga setengah-setengah. Saya banyak kasus yang bisa saya ceritakan yang menunjukkan tidak berimannya kita sebetulnya. Kembali lagi, dikasih waktu cuma 10 menit.
Dan saya berterima kasih cuma dikasih 10 menit, kalau dikasih lebih saya ngomel nanti. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini ada 2 beban berat ini di perbankan syariah. Pertama, beban dia untuk mengurangi mudarat besar, artinya dia harus besar, ya, tidak bisa tidak bisa terpaku pada 5%, 6%, 7% trap tadi, yang kita lihat 27 tahun ini cuman begitu ya. Kalau 27 tahun seperti itu berarti kita salah, ya itu aja. Akui dulu bahwa kita salah. Ya. Kita nggak usah kemudian bicara terus potensi sleeping giant yang nggak siuman-siuman, bicara menjadi bank terbesar di seluruh dunia. Udahlah, ya kita capek dengan itu. Tiap tahun saya dapat outlook. Ya. Kemudian saya tanya, bagaimana realisasi dari outlook tahun lalu gitu. Jangan sampai kita termakan Borobudur Syndrome namanya ya. Borobudur Syndrome itu adalah bangganya kita bahwa tempel Buddhis terbesar itu ada di Indonesia. Ya. Tempel Buddhis terbesar di Indonesia, tapi pengikut Buddhisme di Indonesia nggak nambah-nambah. Itu aja, bahkan makin berkurang ya. Jangan sampai syariah jadi seperti itu cara berpikirnya, loncat ke luar negeri, mau jadi yang terbesar di luar negeri dan sebagainya. Udahlah, kemampuan kita itu cuman dalam negeri, dan itu adalah fokus yang paling penting, menjadi juara di dalam negeri. Champion di negara Islam terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia. Nah, kalau saya ditanya strategik objektif kita apa, Pak Riawan? Saya menjawab seperti yang disampaikan Pak Wapres ya, dalam Global Islamic Finance Forum 2020, bank syariah sebagai pilihan rasional. Bank syariah sebagai pilihan rasional, bukan pilihan ditakut-takuti masuk neraka. Artinya orang yang paling tidak beriman pun, kalau dia ditanya, Pak mau pilih bank mana? Saya pilih bank syariah saja. Kenapa demikian? Bapak percaya sama Islam, saya nggak percaya sama Islam. Tapi saya punya otak, saya punya logika. Saya lihat bank syariah ini secara rasional bersaing. Rate-nya bersaing, pelayanan, melakukan misi pemerataan kepada masyarakat, tidak hanya berpihak kepada yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Jadi strategik objektifnya adalah bank syariah harus menjadi pilihan rasional. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya ya, misalnya apa sih yang kriteria rasional? Tadi Pak Mulya mengatakan bagaimana pentingnya kasa, ya, dampak kasa terhadap rate pembiayaan misalnya. Kalau kasanya bagus, pembiayaannya rate-nya bersaing. Maka debitur yang datang adalah debitur yang berkualitas, bukan debitur calon macet. Nah, ini kan sangat logik ya. Sebetulnya nggak ada yang ajaib di sini. Yang ajaibnya adalah selama 27 tahun, kita tahu, kita ngomong terus, tetapi the real problem tidak pernah di-solve. Ya. Kasa tadi menarik itu, kasa di BSI. Yang saya yakin itu kasa itu kontributor utamanya adalah BNI Syariah itu. Yang kasanya di atas 60% dari dulu itu. Kemudian strategi kita, ya strategi banyak lah. Semua ini penting ya. Pendidikan itu penting, kurikulum itu penting, edukasi penting, PR dan iklan penting. Apalagi itu yang penting. Macam-macam ya, sumber daya manusia yang berkualitas itu penting. Semuanya penting, semuanya bagus. Ya. Bikin festival itu juga bagus. Bikin iklan banyak itu bagus. Ya. Tapi kalau cara bermain kita sama seperti bank konvensional yang besar, padahal budget mereka 100 kali lipat, maka akan ada hasilnya itu atau kurang hasilnya. Kenapa? Karena tidak ada mental juara di kita, tidak ada perasaan leadership di kita, seperti yang dikatakan abang saya Mulya Siregar tadi. Ya.
Karena kita merasa nomor 2, ya. Karena merasa kita minder. Ini saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tapi who do not learn history are doomed to repeat itself. Kalau kita acara di istana sama presiden, ya, ini mohon maaf ini ya, ini cara kerja regulator selalu adalah mendudukkan pengurus perbankan itu sesuai dengan besarnya aset. Jadi kalau aset kayak bank muamalat itu, apalagi waktu saya dulu, walaupun tadi dipuji Pak Agus karena kita bank muamalat waktu susah, itu mestinya duduknya di dekat pintu luar itu. Nah, pesannya ini sebetulnya adalah jadilah engkau besar, nggak penting kau berkualitas. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya itu masih aktif, ya, karena kita mengatakan Bank Syariah itu BUMA, Bank Umum milik Allah. Ya. Jadi, ini sekali lagi maaf ya. Kalau bicara confident dan leadership, saya nggak minder tuh duduk di sebelahnya bank terbesar di Indonesia waktu itu, Pak Agus Martowardoyo. Nggak berani tuh orang-orang istana itu protokolnya itu menaruh bank muamalat itu di belakang, nggak berani. Ya. Karena Bank Mandiri asetnya besar, bank muamalat pahalanya besar. Nah, saya pikir mentalitas yang dikatakan oleh Pak Ari Ginanjar melalui Pak Mulya Siregar ini patut sangat untuk dibangun. Ya. Jadi kalau bicara BSI tadi, coba bagaimana kulturnya, gitu. Kulturnya ini different atau tidak? Atau sama aja sama Indo-Indonya? Nggak berani keluar bentuknya. Nah, saya katakan tadi strategi banyak. Tapi yang menurut saya, semua itu harus dilakukan. Kalau bisa dilakukan dengan diferensiasi yang kuat. Kalau bikin iklan, bikinlah iklan yang menyentak. Kalau perlu yang bikin orang marah, tapi dia nggak lupa sama pesan itu. Karena dari marahlah ya orang itu nantinya jadi berpikir dan dia berubah. Oh, saya ini makan riba ya. Jangan ragu-ragu instansi syariah itu, terutama bank syariah. Saya katakan bank syariah karena perbankan itu menentukan. Strategi yang paling penting, kunci semua itu adalah terobosan regulasi. Yang lain-lain itu biasa-biasa aja. Festival biasa. Semua orang melakukan festival, semua orang melakukan gerakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus sebetulnya. Luncurkan gerakan ini Pak Jokowi. 10 tahun yang lalu sudah kita luncurkan gerakan itu. Luncur gerakan A. 10 tahun yang lalu sudah kita gerakkan. Nanti 10 tahun lagi presiden yang akan datang akan meluncurkan gerakan yang sama. Tapi di antara dua peluncuran ini tidak ada gerakan. Tidak ada. Ya. Ya, kalau dibilang nggak ada, agak keterlaluan lah ya. Pasti ada lah ya. Ya. Banyak yang kita udah capek, tapi mungkin fokusnya kurang. Ya. Jadi terobosan regulasi. Terobosan regulasi apa misalnya? Ya tadi saya mengatakan kalau kita nggak mau belajar dari sejarah, ya kita akan terkutuk untuk mengulangi sejarah. Mungkin kita beda-beda ya. Mungkin saya agak pesimis orangnya ya. Saya mewarnai sejarah 27 tahun ini cukup pahit ya. Dibandingkan potensi yang ada pada umat Islam Indonesia. Ya. Pelajari aja sejarah. Bagaimana lahirnya Bank Syariah pertama? Bagaimana yang dikatakan Pak Agustianto tadi menghadapi masa-masa krisis? Itu banyak yang bisa dipelajari. Walaupun dulu dienyek orang, ya, tentang mental, iman, takwa itu. Itu bank yang ceritanya cuma khotbah aja, khotbah sama takbir aja. Ya. Silahkan diperiksa sekarang, khotbah sama takbir itu ROE-nya berapa dulu gitu. Ya. Ternyata simbol-simbol keislaman itu bukan sesuatu yang sia-sia. Simbol keislaman itu tidak berlawanan dengan profesionalisme. Simbol keislaman itu sejalan dengan profit gitu. Nah,
ini memang betul seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi ya. Paradigma kita mesti luruskan dulu. Dan kita mesti duduk bersama dan menyatukan paradigma. Sekali lagi saya masih tetap berpendapat bank syariah pada saat ini adalah mudarat kecil yang harus kita dukung untuk menghilangkan mudarat besar. Terobosan regulasi. Yang paling penting di mana? Kembali lagi, sudah disampaikan oleh abang saya tadi. Ya. Bank itu adalah masalah liability, bukan masalah pembiayaan. Pembiayaan itu harus prudent, itu no question. Ya. Tapi diferensiasinya bukan di situ. Bank itu bersaing secara rasional kalau kasanya bagus, modalnya cukup. Nah, ini yang saya akan terobosan regulasi terkait liability perbankan syariah. Ya, maaf Pak, waktunya sudah habis ini Pak. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, jadi kita perpendek saja. Harapan saya adalah mereka yang besar-besar segera beriman, mereka yang beriman segera besar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ahmad Riawan Amin, cukup bernas tadi. Mereka yang besar-besar segera beriman. Ya, misalnya Bank BTN Konven yang dulu kita harapkan supaya itu bisa dikonversi kepada syariah. Jadi bukan melakukan merger. Tapi bukan itu, merger, tapi konversi, Pak. Ya, konversi salah satu bank. Begitu juga nanti tentang asuransi yang ada 7 lembaga asuransi anak perusahaan BUMN itu mau dibawa kemana? Apakah di merger juga atau bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Jadi kalau yang besar itu bisa menjadi beriman, ya insya Allah, ya itu luar biasa nanti hasilnya dan terobosannya. Karena menurut data OJK saat ini aset keuangan di Indonesia itu sudah menembus angka 20.000 triliun, ya 20.000 triliun. Kalau perbankan syariah mungkin 600-an, 630 atau 600 berapa ya data terakhir. IKNB ya mungkin sekitar 135. 140-an. Yang ini besarnya industri keuangan syariah ini karena adanya sukuk saja sebenarnya. Tapi kalau dari perbankan dan dari IKNB ini masih jauh, masih di bawah 10%. Nah, karena itulah apa semboyan yang disampaikan Pak Riawan Amin ini cukup bernas. Nah, yaitu adanya terobosan regulasi, tadi juga menyinggung SDM ya, karena Pak Riawan Amin juga ini adalah orang SDM. Nah,